Kalau kita semakin cepat, kita harapkan mungkin di Januari sudah bisa selesai semua. Di awal tahun depan kita sudah mulai melakukan suntik ketiga. Diskusi juga dengan Bapak Presiden sudah diputuskan oleh beliau bahwa yang ke depan yang akan dibayari negara kemungkinan besar hanya yang PBI saja. Menurut pendapat saya kita akan juga buka secara terbuka vaksin-vaksinnya masuk sehingga rakyat yang ingin mendapatkan booster bisa memilih. Ya, yang memiliki uang mau menyuntik 100.000 atau 150.000 bisa memilih, sedangkan yang memang PBI kita bisa lakukan subsidinya lewat BPJS. Di tengah capaian angka vaksinasi yang masih jauh dari rampung, wacana vaksinasi berbayar kembali mencuat. Tapi kali ini, pemerintah membuka opsi tersebut untuk vaksinasi dosis ketiga sebagai booster atau penguat. Hingga saat ini, dari total 208,2 juta sasaran vaksinasi COVID-19, baru sekitar 29,51% yang mendapat vaksinasi dosis pertama, dan baru 16,71% saja yang sudah mendapat vaksinasi dosis kedua. Kebutuhan vaksinasi dosis ketiga sebagai booster atau penguat muncul untuk memberikan perlindungan ekstra, karena efektivitas vaksin dapat menurun seiring waktu terlebih melawan varian mutasi COVID-19 yang semakin ganas. Menteri Kesehatan bahkan mengakui Indonesia tidak bisa mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok karena vaksin dengan efikasi hampir 100% sekalipun efektivitasnya menurun ketika melawan virus yang terus bermutasi. Dengan kenyataan bahwa varian Delta yang baru ini replication rate-nya jauh lebih tinggi dari Wuhan, bisa sampai 5 kali 8 kali, berdasarkan keilmuannya mereka, 3 profesor di 3 perguruan tinggi yang berbeda ini, mereka sudah sampaikan bahwa herd immunity itu tidak mungkin tercapai. Jadi kalau kita mau vaksin pun harus vaksinnya lebih dari itu dengan efikasi yang ada sekarang dengan varian Delta. Isunya kenapa WHO tidak menganjurkan bukan karena masalah klinikal, tapi karena masalah etikalnya. Karena baru sampai saat ini, baru 58 juta rakyat Indonesia yang beruntung yang bisa mendapatkan akses untuk suntik pertama. Demi melindungi garda terdepan, vaksinasi dosis ketiga sebagai booster saat ini diberikan hanya kepada tenaga kesehatan. Namun dalam rapat bersama Komisi 9 DPR, pemerintah memaparkan rencana vaksin booster berbayar bagi masyarakat umum yang akan dimulai awal 2022. Vaksinasi dosis booster ini rencananya hanya digratiskan bagi warga yang tidak mampu dan masuk dalam kategori penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Sementara bagi warga yang mampu, vaksinasi booster akan dikenai biaya dan ada sejumlah syarat yang juga harus dipenuhi. Penerima vaksin booster harus sudah tervaksinasi dosis 1 dan 2. Merek dan harga vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi booster berbayar ini akan ditentukan nanti oleh Kemenkes bersama BPJS Kesehatan dengan sejumlah pertimbangan, termasuk ketersediaan vaksin. Kita masih lihat karena tadi pertama apakah betul 12 bulan harus dilakukan untuk semua orang, dan kedua nanti situasi pandemi kita ini seperti apa, apakah kemudian sudah situasi epidemiologinya menjadi penyakit yang sifatnya endemis ya, ini juga akan berbeda tentunya, artinya tidak semua daerah, hanya daerah-daerah tertentu saja yang berpotensi untuk munculnya penyakit ini. Yang kedua adalah yang ketiga adalah nanti untuk booster ketiga apakah tetap menggunakan vaksin yang sama ataukah menggunakan platform yang berbeda. Ini yang juga kita tunggu. Dan yang keempat tentunya yang harus kita lihat lagi adalah apakah memang untuk semua orang, bisa saja ini hanya kelompok-kelompok rentan atau kelompok-kelompok beresiko. Wacana vaksinasi booster berbayar ini juga didukung Komisi 9 DPR, asalkan masyarakat bebas memilih dan negara tetap menanggung masyarakat yang tidak mampu. Kami juga sudah setuju bahwa harusnya PBI saja yang kita bayar. Ngapain kita masih bayar orang yang bukan PBI? Jadi kita bayar aja yang PBI saja itu sehingga mekanismenya mudah dan itu nyambung dengan sistem JKN kita. Hidup sehat itu adalah hak warga negara. Mau bayar sendiri oleh pemerintah itu, cuma jangan dibatasi dan kemudian jangan kita seolah-olah juga tidak mau terbuka soal ini. Kan dulu kan pernah mau kita putuskan juga sebenarnya kemarin di DPR RI. Tiba-tiba rame kan.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO sejatinya tak melarang pemberian vaksinasi booster tahap ketiga. Namun pemerintah juga harus mengejar ketimpangan distribusi vaksinasi, terutama di daerah-daerah di luar Jawa dan Bali agar hak hidup sehat bisa merata ke seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.